Oke, jadi kita bahas dulu yang PPT-nya ya tentang BBLR sama hipoglikemia pada neonatusnya. Jadi BBLR itu apa sih? BBLR ini diagnosisnya dibikin kalau berat lahirnya itu nggak mencapai 2.500 gram ya, tanpa memandang usia gestasinya. Jadi usia berapapun kalau nggak nyampe segitu namanya BBLR ya. BBLR itu adalah berat lahir yang ditimbang dalam 1 jam setelah lahir ya. Jadi udah kita kasih perawatan bayinya, baru kita timbangkan ya. Oke, nah etiologinya BBLR ini utamanya nih ya faktor ibu, penyakit yang berhubungan langsung sama kehamilan ya, mungkin infeksi ya. Nah, ada juga faktor janin, ini kelainan pada janinnya ya, yang bikin polydramnion tuh ya, atau kehamilan ganda, atau kelainan kromosom ya, biasanya bisa bikin beratnya turun. Terus faktor uterus atau plasenta, nah ini termasuk adalah gara-gara preeklamsia itu aliran darah yang terganggu untuk ke bayinya itu akan menyebabkan berat badannya jadi turun gara-gara suplai oksigen sama nutrien nggak cukup banyak ke eh, bayinya, gitu kan ya. Oke. Nah, klasifikasinya ini ya berdasarkan berat lahirnya itu ini ada yang extremely low birth weight ya. Berat bayi berat lahir amat sangat rendah. Bahasa Indonesia jadi unik sekali kan ya. Nah, tapi aku senangnya pakai yang ini, yang istilah Inggrisnya extremely low birth weight itu kalau di bawah 1.000 gram. Kalau very low birth weight itu yang di bawah 1.500 gram ya. Kalau low birth weight itu yang 2.500 ya. Kalau yang normal kan 2.500 sampai 4.000 ya. Kalau lebih dari 4.000 itu bayi berat lahir lebih ya. Nah, kalau berdasarkan usia kehamilannya disebut BKB itu ya, bayi kurang bulan kalau kurang dari 37 minggu, bayi cukup bulan atau aterem ya, itu antara 37 sampai 42 minggu. Kalau lebih dari 42 minggu, gitu Pak, itu namanya lebih bulan, oke, atau post-term ya. Ya, jadi berdasarkan berat sama usianya ya. Terus penggolongan BBLR, nah ini disebut prematuritas murni itu kalau dia memenuhi BKB dan SMK. Jadi BKB itu apa? Yang ini bayi kurang bulan dan sesuai masa kehamilannya. Jadi dia ini lahirnya itu kurang dari 37 minggu sehingga berat badannya itu nggak mencapai 2.500 gitu kan. Apakah dia itu nggak mencapai 2.500-nya gara-gara pertumbuhannya terhambat? Enggak, gara-gara lahir kecepatan aja. Lah itu namanya prematuritas murni ya. Jadi dia BKB tapi sesuai masa kehamilan ya. Kalau yang dismaturitas itu adalah yang ini, bayi cukup bulan tapi kecil untuk masa kehamilannya tuh ya. Jadi dibandingkan dengan usia kehamilannya, anak ini termasuk kecil ya. Sebenarnya cukup bulan sih ya, berat badan lahirnya itu kurang dari berat badan seharusnya untuk masa gestasi tersebut. Jadi dia itu mungkin lahirnya aterem tapi berat badannya nggak mencukupi, lah itu masuk di dismaturitas, ya, gangguan pertumbuhan janinnya berarti ya. Nah, nanti untuk pemeriksaannya untuk neonatus tuh ya, kamu akan ngecek pakai ini skor Ballard tuh ya. Nah, skor Ballard itu ada beberapa yang diperiksa nanti ini terutama kalau koas nanti ya. Nah, kita akan meriksa ini bayi baru lahir kita akan disuruh buat ngecek tuh ya seberapa posturnya kayak gimana tuh kan ya. Terus square window atau wristnya ya itu bisa nekuknya seberapa tuh ya. Arm recoilnya kalau tangan yang kamu lurusin dia nekuk balik gak gitu ya. Nah, harusnya bayi itu ya melungker gini kan. Posisinya gitu kan. Bayi normal kan gitu tuh. Tapi kalau dia itu lurus gini, wah itu gak normal tuh. Nah, jadi lemas tuh dia ototnya ya. Balik apa enggak? Iya, harusnya ini skor yang tinggi ini yang Oh, bagus ya. Oke. Nah, ini pemeriksaan-pemeriksaannya ya. Semakin bayi itu matur, maka dia akan semakin kuat kan tonus ototnya, maka dia akan semakin nekuk gini tuh. Lihat posisinya dia.
nekuk-nekuk ya. Kalau dia itu ditekuk ini kakinya atau popliteal angle-nya ya, itu dia nggak bisa ditekuk semaksimal mungkin. Kenapa? Karena ngelawan ototnya ya. Jadi paling 90 derajat ini ya. Tapi kalau bayinya itu prematur, itu sampai 180 pun bisa. Nanti ini kita belajar waktu di koas. Ya. Nah, ada juga nanti pakai physical maturity ini ya. Jadi ngetes skornya itu ya. Jadi nanti di sini kita total semua jumlahnya, skornya berapa kan. Nah, terus nanti kita evaluasi pakai ini kira-kira setara dengan usia kehamilan berapa minggu nih. Gitu. Oke, ini yang New Ballard score lebih banyak ya. Apa namanya parameternya. Ya. Nah, gimana caranya memperkirakan ini intrauterine weight curve-nya ya. Jadi, apakah bayi itu lahirnya tuh BBLR tuh kita baru tahu pas dia tuh udah lahir, ternyata sebenarnya enggak. Kita punya standarnya untuk apa namanya menilai bayi itu sejak masa kehamilannya gitu ya. Jadi ini menentukan itu ya week of gestation dengan ini estimated birth weight-nya ya, estimated body weight-nya ya. Nah, jadi contoh ya, kalau anak itu lahirnya di usia 40 minggu kan biasanya ya. Berarti ini untuk anak yang laki-laki itu rata-ratanya di sini nih. Nah, rata-ratanya di berat badan berapa tuh? 3.000 sekitar 3.200 ya. Nah, tapi minimalnya itu adalah di sini kan 2.500 sampai batas maksimalnya di 3.000 berapa 3.600 ya. Nah, itu kalau lahirnya di usia kalau dia tuh kehamilannya usia 40 minggu ya. Nah, itu jadi nanti kamu ngecek kan kalau kita meng-USG pasien itu kan kita bisa cek estimated birth weight-nya kan, estimated apa namanya body weight-nya ya. Itu kita bandingkan sama kurva ini kurvanya Lubchenco ya. Jadi cocok nggak sama kurva pertumbuhannya dia. Ya. Terus juga body weight. Enggak, memperkirakan. Hmm. Ada estimated body weight-nya, saya lihat. Hmm. Ada nanti caranya. Yang ambil opsin, nah nanti kamu akan belajar gituan tuh. Nah, kalau untuk bayi dismatur tadi ya, dismaturitas itu adalah bayi yang lahir dengan berat badan yang kurang dari berat badan yang seharusnya untuk masa kehamilannya dia itu tuh ya. Nah, nanti ada dua pola ini ya, pertumbuhan janin terhambat gitu ya. PJT itu ya. Jadi PJT simetris itu kalau apa namanya dia ini masih tumbuh secara proporsional. Jadi menurun semua apa namanya ukuran badannya ya, lingkar kepalanya, panjang badannya dan berat badannya seluruhnya itu ya itu berkurang secara proporsional gitu ya. Nah, tapi kalau yang asimetris itu berat badannya lebih rendah secara tidak proporsional terhadap panjang dan lingkar kepalanya. Jadi lingkar kepalanya besar, panjang badannya besar, tapi berat badannya kok nggak cukup tuh. Nah, itu namanya asimetris. Ya. Nah, ini ya. Jadi yang kita khawatirkan kenapa kok ngukur lingkar kepalanya? Karena itu berkaitan sama proses pematangan otaknya, gitu kan ya. Nah, ini bahasa Inggrisnya ya. Jadi FGR, Fetal Growth Restriction ada dua macam tuh ya, simetrik sama yang asimetriknya. Jadi kalau yang asimetrik itu proporsinya dia tetap sama dengan yang normal gitu kan. Jadi perbandingan ukuran kepala sama ukuran badannya itu sama lah dengan bayi normal gitu kan. Tapi kalau yang asimetrik IUGR itu apa namanya? Badannya itu mengecil lebih berat daripada kepalanya. Jadi proporsi kepala jadi lebih besar gini dibandingkan badannya. Nah, itu ya. Yang asymmetric growth restriction ini menandakan fetus yang mengalami undernutrisi ya dan mengarahkan sebagian besar energinya itu untuk mempertahankan pertumbuhan otaknya, terutama terutama otak dan jantungnya tuh ya. Dan dia mengorbankan organ yang lain tuh, ngorbanin heparnya, ngorbanin ototnya, ngorbanin lemaknya. Jadi berat badannya akan turun. Ini kan organ-organ kita yang berat tuh liver, muscle, sama fat ini kan organ kita yang beratnya. Itu jadi nggak diurusin, jadi memfokuskan pertumbuhan otaknya.
Nah, ini biasanya muncul gara-gara placental insufficiency ya, termasuk yang preeklamsia itu. Nah, penyebabnya FCR nih macam-macam lah ya. Bisa infeksi, bisa diabetes mellitus pada ibunya, bisa autoimun, bisa high blood pressure, apa namanya, preeklamsia ya, atau sakit jantung di ibunya, macam-macam lah. Atau memang keracunan ya, keracunan rokok, alkohol ya, atau obat-obatan terlarang. Jadi penyakit apapun yang menginfeksi ibunya bisa bikin masalah di janinnya. Anamnesisnya ya, tanyakan umur ibunya, riwayat HPHT-nya kapan tuh ya. Karena kalau HPHT-nya terganggu kan mungkin pematangan fungsi repronya ibu itu juga terganggu kan ya. Terus riwayat persalinan sebelumnya kayak gimana, normal nggak, atau ada yang terganggu juga sebelumnya tuh ya. Terus paritasnya berapa, anaknya udah berapa nih gitu ya. Jarak kelahiran yang sekarang sama anak sebelumnya itu terlalu mepet nggak gitu ya. Kalau terlalu mepet kan dia jadi nggak ngurusin anaknya tau, jadi dia belum siap buat hamil lagi ya kan. Nah, terus kenaikan berat badan selama hamilnya gimana? Cukup nggak gitu ya. Aktivitasnya gimana gitu ya. Penyakit yang diderita selama hamil termasuk infeksi tadi itu ya sama suplai darah ini gangguan jantung atau hipertensinya itu menentukan sekali sama obat-obatan yang diminum selama hamil ya. Nyabu nggak bu gitu ya. Ya nggak gitu juga ya, ibu jangan nyabu ya kalau hamil ya. Nah, di pemeriksaan fisiknya nih berat lahir kurang dari 2.500, terus ada tanda prematurnya nih, tanda prematurnya tadi ya, tulang rawan telinganya belum terbentuk jadi lebih ini apa namanya, lebih letoy telinganya ya. Masih terdapat lanugo, tahu lanugo ya? Lanugo itu rambut 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 halus tuh di anak-anak. Lanugo. Bukannya emang ada ya dokter? Mm-mm. Ya, masih ada lanugonya nggak itu ya? Kalau dia itu masih ada lanugonya gini, lah berarti dia lahirnya eh, belum waktunya tuh. Harusnya kan nggak muncul, harusnya udah hilang kan. Mm-mm. Minggu berapa kan? Aku nggak hafal. Harusnya di minggu 37 itu udah nggak ada giniannya. Ini kan nanti copot kan, copot, protol terus dimakan tuh sama dia. Terus dikeluarin lewat nya kan. Jadi mekonium itu tuh. Nah, itu. Hmm. Tapi dia kalau kalau lahir terus nanya jalan okurnya pasti bisa hilang nggak? Bisa, tapi ya lebih lambat dari yang lain kan. Refleks-refleks masih lemah ya. Makanya tadi waktu tes apa namanya Ballard itu ya anaknya nurut-nurut aja ya, dilurusin nurut ya kan, ditekuk dia bisa gitu karena refleksnya jelek ya kan. Jadi tanda nggak matur tuh anaknya kan ya, prematur. Terus ini ya, atau ada tanda KMK kecil untuk masa kehamilannya dia ya. Kalau yang kita sebut KMK itu berarti tanda prematurnya nggak ada, cuman berat badannya aja yang rendah ya. Ngerti kan? Kedua hal ini kan bisa bikin berat badannya kurang kan. Cuman kalau pada kurang bulan prematur itu berarti dia kecil gara-gara lahirnya kecepatan. Kalau KMK itu lahirnya cukup bulan tapi emang anaknya yang kecil. Nah itu beda kan ya. Ini tanda-tandanya ya. Jadi kalau pada KMK itu nggak ada tanda prematuritas. Karena emang lahirnya cukup bulan. Nah, ini pemantauannya ya. Pantau berat badan bayi secara periodik. Nah, secara normal bayi itu akan kehilangan berat badannya kan selama 7 sampai 10 hari awal tuh ya. Ini bisa sampai 10% turunnya ya. Nah, atau 15% ya untuk anak yang beratnya kurang dari 1.500 ya. Metabolismenya kan mulai meningkat ya, ya. Jadi akan ngorbanin sedikit lemaknya kayaknya dia ya. Nah, kalau ASI-nya terpenuhi lebih dari 7 hari, gitu ya, itu nih tingkatkan ASI-nya sampai 20 cc per kilogram per hari. Jadi kalau berat badannya berapa 2.500 ya, berat badannya 2.500 berarti butuh ASI berapa dia?
dua setengah kan, 2,5 kali 20 ya, di berapa itu? 50 ya kan, 50 Oh, cc ya. Nah, segitu aja minumnya ya. 50 cc itu nggak sampai seperempatnya gelas aku atau nggak butuh banyak-banyak sebenarnya minum. Lihat beratnya gitu ya. Jadi awalnya itu segini 20 cc per kilogram per hari, terus nanti pelan-pelan naikkan sampai mencapai itu 180 sampai 200 cc per kilo per hari. Jangan anak prematur kamu sikat pakai ASI segini gitu ya, pelempokan dia kan. Kan saluran cerahnya belum matang loh. Nah, kita latih pelan-pelan. Nah, ini pemantauan saat pulang itu ya, kunjungan ke dokter setelah pulang hari ke 2, 10, 20, dan 30 ya. Kontrol lagi. Pertumbuhannya dievaluasi ya, berat badannya, panjang badannya, lingkar kepalanya naik atau enggak gitu ya. Sama nanti tes pakai DDST, Denver ya. Tes Denver. Udah pernah lihat belum? Eh, Denver, apa itu? Denver Development Screening Test. Ini alat, atau bukan alat sih, apa namanya itu? Metode yang dipakai buat ngetes kemampuan perkembangannya si anak itu ya. Nah, ini nanti ada banyak skill yang kita harus evaluasi ya. wow. Nah, tuh misal umur berapa tuh dia baru lahir kan, baru lahir 1 bulan atau 2 bulan tuh itu apa aja tuh skill yang dia bisa kerjain tuh. Oh, nggak kelihatan ya. Aku juga nggak hafal, nanti lihat aja, nyontek aja di sininya, di formnya. Tapi setiap bayi diginiin dokter. Apa yang prematur aja? Semuanya harusnya dievaluasi kayak gini. Dia udah bisa apa ya. Kemampuan motoriknya gimana, kemampuan personalnya gimana ya. Udah bisa senyum belum gitu ya. Eh, ya itu pakai DDST, tes Denver. Nah, komplikasinya pada BPLR nih ya, ini bisa bikin ini hipotermia ini yang bahaya ya, hipotermia sama hipoglikemia karena apa namanya cadangan lemaknya dia kurang ya kan, berat badannya turun toh, dan cadangan gulanya dia juga tipis, makanya dia sering hipoglikemia. Ini dua kondisi yang gawat ya, bisa jadi meninggal anaknya ya. Nah, terus apa lagi yang bisa parah ya? Ini RSD, Respiratory Distress Syndrome, RSD, RDS ya, RDS. Ingat tentang apa namanya itu produksi surfaktan kan? Nah, kalau surfaktannya belum terbentuk, anaknya prematur, pas dilahirkan ke dunia, gak bisa ngembang parunya ya. Ini bisa bikin meninggal juga. Terus yang harus kehati-hati juga ini ya AOP, apnea prematurity itu ya. Ini terutama kalau bayinya kecil banget kurang dari 1.000 gram ya. Makanya kita biasanya akan rawat dia di NICU kan. Jadi butuh di apa? Di ventilator ya, pakai CPAP kali ya. Nah, jadi biar dia tetap napas dan lain-lainnya ya. Ini kelainan-kelainan yang sering bikin meninggal tuh hipotermi, hipoglikemi, RSD, RDS sama AOP. Ya, yang lain-lain itu nggak bikin meninggal dalam waktu yang cepat. Prognosisnya, nah ini harus hati-hati ya. Kematian perinatal pada bayi BPLR itu 8 kali lipat lebih besar daripada bayi normal tuh jangan diremehin tuh. Ya, nggak cuman kurus dia itu, fungsinya juga terganggu sebenarnya ya. Prognosisnya akan lebih buruk kalau BB-nya semakin rendah ya. Angka kematian seringkali disebabkan gara-gara komplikasi neonatal. Tadi aku sudah sebutin ya, asfiksia ini gara-gara RDS-nya nih ya, nggak bisa napas ya toh. Aspirasi, keselak dia ya, gara-gara refleks batuknya belum maksimal ya kan. Terus pneumonia ini mencakup yang ini Rek, infeksi bakteri. Nah, ini komplikasi infeksi bakterinya. Terus perdarahan intrakranial ada juga ya, sama hipoglikemi. Nah, ini
bisa bikin meninggal. Kalau hidup ya dapat dijumpai dengan kerusakan saraf, gangguan bicara, dan IQ-nya mungkin rendah. Tapi nggak usah berkecil hati ya. Kalau nanti dapat pasien yang prematur tuh asal dirawat dengan baik, insya Allah bisa normal kok tumbuhnya. Menurut info, aku ini juga prematur dulu lahirnya. Heeh. Untung masih bisa sampai gede gitu. Nggak sampai 8 kali ya. 7, 8 gitu. Kalau orang tua kan apa juga. Kan belum 37 minggu. Nah, saya juga orang tua juga. Heeh. Gitu. Ini bisa gede sampai segini ya kan. Alhamdulillah. Gila. Aterem sih. Iya. Nah, itu namanya B apa sih, besar masa kehamilan BMK ya. Kayak gitu. Mm-mm. Hmm, dicek dulu itu mama ada diabetesnya nggak waktu hamil atau emang makannya banyak aja sejak di dalam kandungan ya kan. Berapa berat lahirnya? Oh gede itu. Oke, nah ini ya pencegahannya periksa kehamilan lah minimal 4 kali. ANC kan minimal 4 kali ya. Tolong kurun kehamilan itu berikan penyuluhan kesehatan pertumbuhan janin ya. Ya, yang penting jagalah nutrisinya cukup baik ya. Kalau ada komplikasi, cepat periksa ke dokter ya kan. Nggak usah ke dukun dulu ya kan, dipijat-pijat ya oh, malah coplot plasentanya ya kan. Sering kan gitu. Itu nak udah solusi plasenta lah baru ke IGD. Aja. Oke, ada pertanyaan untuk BPLR? Yang harus kamu waspadai itu ini ya komplikasinya. Sering bikin meninggal tuh tadi. Mungkin pas DM juga ada namanya yang kayak gitu Pak. Yang kayak gimana? Yang kalau memang tertawa. Sering. Hmm, aku tuh gak senang ustazah pediatri dulu itu. Jadi malam-malam telepon sama suster Nicu kan. DM ini asfiksi ya kan. Aku harus ngemputin itu apa namanya napasnya dia tuh. Gak bisa napas sendiri toh. Jadi harus kita kemputin ini. Harusnya begitu. Mm-mm. Ada ritme, ada ngitungnya kan. Satu lepas lepas dua lepas lepas tiga lepas lepas gitu kan. Nah itu. Nah. Padahal ada si pep, kok dipasang kok si pep. Mungkin biar kita belajar. Kan ada alatnya tuh, si pep ngapain nelpon koas. Dia kerja. Oh ini si pepnya dewasa ya. Ya. Ada si pepnya neonatus. Oh, ya. Hmm, nah masih gak dipasang. Nah, dinicu kita jaga. Jadi ngemput sampai pagi deh. Gantian sama temanku anak Kalimantan. Emang anaknya spesialis anak. Bapaknya itu spesialis anak. Jadi kalau aku ngemput itu lama-lama SpO2-nya turun. Gitu. Oh, dia itu. Kalau dia ngemput dia naik lagi gitu kan. Namanya Daniel kan. Dan turun tuh SpO2-nya. Ya kayaknya tangannya enggak buat megang pediatri. Kalau berubah, jangan. Ya nggak masuk dong oksigennya. Udah parunya nggak ngembang. Ya jangan dikemput gitu ya. Ini pneumotoraks anaknya itu. Sampai parunya. Ini sangat ini ya, fragile. Kecil banget. Nah, sekarang kita ke hipoglikemi ya. Jadi ini salah satu komplikasinya dari prematuritas tadi itu. Nah, jadi hipoglikemi ini adalah kalau kadar glukosanya lebih rendah dari kebutuhan energi tubuh ya untuk metabolisme seluler ya. Nah, BBLR, kok BBLR? Kadar gula definitifnya nih pada bayi normal itu
ini 45 ya, batas minimalnya 45 sampai 108 miligram per dl. Kalau turun di bawah 45, lah itu namanya hipoglikemia. Kita pakai yang miligram per dl aja ya, nggak usah yang 2,5 milimol. Nah, hipoglikemia berat itu kalau turun di bawah 25 miligram ya. Kalau orang dewasa itu GDA-nya 50 aja, itu sudah hipoglikemi toh. Kalau anak-anak neonatus itu masih normal tuh. 50 itu masih oke lah. Nah, jadi emang lebih rendah gula darahnya itu neonatus. Nah, jadi ini penting sekali ya, gambaran umum regulasinya glukosa saat transisi nih. Dari janin yang masih di perut ibu ke kehidupan ekstrauterin yang udah dilahirkan. Nah, jadi homeostasisnya gula itu sangat bergantung pada pasokan glukosa ibu yang konstan selama janin kan. Karena nggak mungkin dia minum ASI di dalam, minumnya ketuban ya. Selama trimester ketiga, janin itu mempersiapkan dirinya untuk bertahan hidup, termasuk dengan menyimpan energinya itu, ya, termasuk lemaknya ya. Nah, ini akan mengembangkan proses metabolisme untuk produksi dan pemanfaatan glukosa yang cepat. Ya. Nah, metabolisme glukosa yang utama itu kan ada ini kan, glikolisis, ini pemecahan gula untuk jadi ATP kan. Nah, glikogenesis itu penyimpanan eh, glukosa, penyimpanan glukosa dalam bentuk glikogen. Ya. Kalau pelepasan glikogen itu harusnya namanya glikogenolisis ya, gitu. Pemecah glikogen jadi glukosa itu namanya glikogenolisis. Kalau kepepet, dia bisa ngerjain yang namanya gluconeogenesis. Ini kerjaannya Hepar kan, untuk bikin gula baru ya dari sumber non karbohidratnya. Asam lemak, setahu nggak bisa dipakai jadi gula sih, tapi asam aminonya bisa. Ya. Hmm. Faktor resiko, nah ini ya, jadi bayi dari ibu yang DM tuh ya, nih kayak kamu tadi tuh, bayi besar untuk usia kehamilan, itu rentan mengalami hiperinsulinisme janin. Akhirnya gara-gara gula darahnya naik terus-terusan toh, akhirnya insulinnya cenderung tinggi. Pas dia dilahirin, suplai gulanya berhenti, tahu-tahu hipoglikemia. Nah itu bahaya tuh. Plasenta ini sebenarnya memasok janin dengan sumber glukosa melalui difusi terfasilitasi selama di dalam perut ibu, ya kan. Kalau sudah dilahirin ya hilang tuh suplainya. Nah, peningkatan konsentrasi glukosa ibu yang berkepanjangan, diabetes kan, itu mengakibatkan hiperglikemia pada janin ya. Sehingga menstimulasi janinnya itu pankreasnya bikin insulin yang berlebihan ya. Nah, kadar insulin ini kalau menetap setelah lahir ya dan suplai gulanya hilang, maka menyebabkan penurunan glukosa tuh. Jadi hati-hati ya pada ibu-ibu yang DM ya. Ibu DM IDM. Nah, ini diagnosisnya gimana? Diagnosisnya cukup gampang kok. Pakai apa namanya stick itu aja, glukosa stick itu. Nah, pemeriksaan glukosa darah sewaktu ini kita bisa cek ya. Terus cek juga semua tanda tidak spesifik ya. Semua tandanya tidak spesifik bisa juga terjadi pada asfiksia, sepsis dan hipokalsemia. Tandanya lemes ya. Nah, neonatus dengan atau tanpa tanda-tanda hipoglikemia itu perlu memeriksakan glukosa darah ya segera dari sampel kapiler pakai stek gitu loh, pakai lancetnya itu. Kadar yang sangat rendah itu sering dikonfirmasi dari sampel vena. Ya, kalau vena kan memang lebih rendah glukosanya kan daripada arteri. Nah, ukur glukosa darahnya setiap 6 jam ya. Kalau kurang dari 45, obati glukosanya. Hipoglikemi itu berarti dia ya. Kalau lebih dari 105 miligram, itu berarti hiperglikemia ya. Pada dua pemeriksaan berturut-turut, itu eh, ganti dengan larutan glukosa 5% juga memungkinkan. Ukur kembali glukosa darah dalam 3 jam. Kita evaluasi ya tiap 3 jamnya.
Kalau ini ya, habis kamu koreksi pakai, misalkan ada pasien hipoglikemia kan, kan kamu koreksi pakai D berapa, D10 ya. Terapinya D berapa sih? Ini dextrose 10% kan. Nah, itu kadang kita overshoot koreksinya. Jadi kamu ganti pakai D5. Nah, itu kalau dia overshoot kebablasan noreksinya. Nah, nanti evaluasi dalam 3 jam. Aku kelamaan main sama kadaver ya. Lupa nanganin bayi hipoglikemi. Pakai D berapa ya? Ya ingatku D10. Betul. Nah, jadi manajemennya kita mengoreksi kadar glukosanya sampai ini ya, sampai asimptomatik ya. Nah, ini pada neonatus yang simptomatik harus kita koreksi kadar gulanya. Terus mencegah hipoglikemia yang simptomatik pada pasien yang beresiko ya, terutama pada pasien-pasien yang eh, prematur tadi itu ya, atau yang ada infeksinya itu kan cepat habis gulanya. Mengidentifikasi bayi baru lahir dengan gangguan hipoglikemia serius yang mendasarinya ya. Nih, mencegah gejala neurologis jangka panjang akibat hipoglikemia. Kalau dia tuh hipoglikemia terus-terusan ya, yang kita khawatirkan adalah otaknya ya. Karena otak itu nggak boleh berhenti suplai gulanya ya. Nah, masalahnya kalau pada orang dewasa itu kan enak ya, livernya udah matang kan, begitu glukosa darah turun dia bisa bikin keton gitu kan. Nah, pada anak neonatus livernya belum matang, jadi dia sangat bergantung sama glukosanya itu. Nah, kapan kita lakukan terapi intravena ini ya? Kalau si anak itu nggak bisa mentoleransi pemberian makanan secara oral ya, dikasih minum air glukosa nggak bisa ya. Atau kalau ada gejala hipoglikemianya ya. Atau dia bisa makan makanan oral sih, tapi nggak bisa mempertahankan kadar glukosanya tetap kurang dari 25 miligram per day. Nah, ini terapi daruratnya ya. Masukin 200 miligram glukosa per kilogram berat badan ya selama 1 menit ya. Dilanjutkan dengan terapi lanjutan yang dibahas kemudian. Tapi ini terapi awalnya ya. Setara dengan 2 mililiter per kilogram D10 ya. Nah, diinfuskan secara intravena. Ya, jadi misalkan anak itu beratnya berapa? Anak lahir misalkan 4 kilo lah ya kan. 4 kilo berarti dia butuh glukosa berapa? 800 miligram ya. Nah, 800 miligram. Nah, kalau kamu masukin dextrose yang 10%, itu artinya apa 10% tuh? Ya, berarti 10 gram per 100 mililiter kan? Nah, ini sama dengan 1 gram per 10 mililiter ya. Kamu butuh 800 800 miligram dalam 1 menit kan? Berarti ngambil berapa mililiter tuh? Ya, ini kaliin aja 0,8 kan? Gitu. Atau gini deh, kalau ini kan berarti artinya sama dengan 0,1 gram per 1 mililiter ya, ya kan? Ya. Nah, berarti kalau kamu mau masukin 800 miligram, berarti butuh berapa mililiter? Butuh berapa? 0,1 gram itu kan sama dengan 100 miligram toh, per 1 mililiter. Ya berarti kamu butuh 8 mililiter. Masukin 8 mililiter. Pernah lihat D10? D10 infusnya Yang belum. warna hijau tuh biasanya. D10% nih. Nah, nih. Itu masukin aja. Berarti kamu tadi butuh 8 mililiter ya. Itu koreksi cepatnya ya. Oke, itu. Terus nanti lanjutannya adalah infus glukosa dengan kecepatan ini 6 sampai 8 miligram per kilogram per menit ya.
Nah, nanti dihitung sendiri lah berapa tetes per menit. Atau pakai siring pump misalnya. Lebih detail. Nah, bagaimana untuk breastfeedingnya, menyusuinya ya. Nah, ini IMD, inisiasi menyusui dini, itu sangat penting bagi semua bayi ya. Ini intervensi terbaik untuk hipoglikemia yang asimptomatik, itu adalah sering-sering menyusui. Ya. Nah, ini menyusui 8 hingga 12 kali sehari. Jadi tiap 2 jam tuh harus netek tuh bayinya kan ya. Ya ibunya nggak bisa tidur. Tiap 3 jam netek minimal kan. Makanya dulu waktu anakku lahir itu aku bagi shift sama istriku kan. Jadi kalau malam istriku tidur 4 jam tuh aku yang jalan malam. Enaknya nikah sama dokter tuh biasa jadi koas. Ya. Ya habis tidur aku yang bawa anak. Siapin aja aslinya. Nah tuh menyusui sebagai respon terhadap tangisan. Menyusui sebagai respon terhadap tangisan kesiapan. Bukan sesuai jawab. Oh tuh ya. Jadi kalau anaknya lapar ya nangis ya jadi akan mm-mm. Tidak ini ya, tidak membiarkan bayi baru lahir menangis. Jadi karena nangis itu akan ngabisin energinya ya. Gula darahnya juga akan turun. Pompa atau perah kolostrum dengan tangan ke dalam sendok terus diminumkan ya. Minumkan beberapa kali per jam. Jadi ini yang penting ya kolostrumnya ya. Karena itu kan isinya imunoglobulin ya. Nah, ini buat ininya ya. GIR itu buat ini terapi lanjutannya. Nah, berapa kecepatan infusnya yang harus kita berikan ya. Kan kebutuhannya tadi itu 6 sampai 8 miligram ya per kilo per hari ya. Nah, ini jadi kita nggak boleh sembarangan ngasih volumenya itu. Kenapa? Karena ini anak-anak neonatus gitu ya. Dia itu jantungnya belum kuat. Jadi kamu harus juga perhatikan kebutuhan cairannya ya. Nah, kebutuhan cairannya dia berapa? Kalikan konsentrasi dextrose-nya dibagi 6 kali berat badan. Nah, itu rumusnya ya. Ini ya, contoh berat badannya 4,5 kilo. Ya, anak umur 1 hari ya, aterem, gula darahnya 30, konsentrasi dextrose yang dipakai D10. Nah, berarti ya masukin aja rumusnya ke situ. Kebutuhan cairannya adalah ini. Ini maintenance-nya ya, 225 cc per hari ya. Kebutuhan cairan per menitnya, jadi dibagi kan, ini per hari, berarti per menitnya, ini per jam ya harusnya ya, per jam ya. 9,4 TPM ya. Jadi GIR-nya 9,4 kaliin 10, konsentrasi glukosanya 10 kan, dibagi 6 konstanta kalikan BB-nya 4,5. Berarti dapat 3,5 cc. Oh ini harusnya sama dengan. Jadi infusnya pakai 3,5 cc. Jadi dengan terapi infus dextrose ini kita menyelesaikan kebutuhan cairannya dia sekaligus kebutuhan glukosanya ya. Nah, jadi dua yang diselesaikan. Ya. Nah, kalau kayak gini dia 3,5 cc ya per menitnya. Nah, ini ya gimana agar mencapai target itu ada dua cara ya, meningkatkan cairannya, volumenya ya, sama atau ditingkatkan konsentrasi dextrose-nya 0,7. Ini kebutuhannya berapa? 6 sampai 8 miligram per kilo per hari. Jadi kebutuhannya berapa ini? Anak ini beratnya adalah 4,5 ya. 4,5. Berarti kebutuhannya berapa tuh? Kalau 6 adalah 27 sampai
9 kali 4, 36 ya. 36 miligram gula kan per hari ya. Kebutuhan gulanya loh, ya kan? Ini kan kebutuhan cairannya. Udah kita masukin tuh. Tapi gimana dengan kebutuhan gulanya? Ternyata dia butuhnya 27 sampai 36 miligram. Berarti ini berapa mililiter tuh kalau kita pakai D10? D10 itu kan berarti 10 gram per 100 mililiter kan. Nah, berarti ya tadi ya 0,1 miligram per mililiter ya. Nah, dia butuhnya adalah 2,7 sampai 3,6. Berarti berapa mililiter tuh butuh D10-nya harusnya? 270 sampai 360 mililiter. Padahal kamu mau masukinnya dia 3,5 mililiter tuh per menitnya kan ya. Berarti kan kurang tuh. Nah, berarti caranya adalah kamu bisa naikin volumenya, gitu kan? Volume D10-nya, atau kamu ganti D10-nya pakai D12,5 tuh. Kalau volumenya sih ini udah cukup kan, tapi gulanya kan yang kurang. Nah, kamu bisa dua cara tuh ya, naikin volume cairannya atau naikin konsentrasi gulanya. Dokter apa nih? Yang Mm-mm. kebutuhan cairan per harinya itu 50 cc itu udah ditentukan. Udah ditentuin. Oh, baru kalau mau naikin, naikin berapa gitu. Betul. Iya toh, ini deh. Kalau kamu hitung kebutuhan cairannya dia itu 225 cc per hari. Padahal glukosanya itu akan cukup kalau kamu masukin 270 sampai 360 gitu kan? Berarti kurang toh. Volumenya kan kurang toh. Nah, makanya pilihanmu dua tadi tuh. Antara naikin volume cairannya atau naikin konsentrasi glukosanya. Kalau aku sih buat anak yang kayak gini, mending aku naikin konsentrasi glukosanya. Kenapa? Karena kalau kita naikin volumenya, takutnya dia jantungnya nggak kuat, malah sesak anaknya. Nggak lebih beresiko kalau naikin volume. Menurutku sih, ya. Aku akan naikin konsentrasi gula. Ya agak ribet karena kita harus mengencerkan D20, D40 kan ya. Dapat 12. Oke, kira-kira gitu aja. Semoga nggak keluar hitungan ini di ujian ya, karena akan ribet. Dokter, Baik, yang 27 sampai 36 itu dari mana tadi, dokter? kebutuhan gulanya, nih, kebutuhan gulanya dia kan ini 6 sampai 8 miligram per kilo per hari kan. Beratnya kan 4,5. Berarti kebutuhannya itu 27 sampai 36 miligram per hari. Nah, untuk mencapai gula yang segini, kamu butuh larutan segini volumenya. Karena pakai D10 kan, ini kita sudah hitung kan. Nah, berarti butuhnya segitu. Padahal yang kamu memasukkan tadi itu 225, berarti kurang kan? Gitu. Ngerti nggak? Terima terima kasih, dokter. Ngerti kan? Kalau bingung, tanya ya. Kan kita pakai D10. D10 kan 10 gram per 100 mililiter. Berarti kan sama dengan 0,1 miligram per mililiter. Betul kan? Kalau aku pengen mendapatkan 27 miligram, berarti berapa mililiter yang aku pakai? Ya, 27 mili kan? Iya toh? 0,1 sampai jadi 27 itu kaliin berapa? 270, ya udah 270 mililiter ya kan. Kebutuhan gulanya. Karena kamu pakai D10. Padahal cairannya cuma butuh 225. Ngerti nggak? Kalau tak kasih D10 225 kan kurang. Kalau tak kasih, ya berarti pilihanku dua kan.
cairannya tuh cukup kalau pakai 225 ini, tapi gulanya kurang. Makanya alternatifnya dua. Kamu mau nambahin volume D10-nya, atau kamu mau naikin, jangan pakai D10, pakai D12,5. Jadinya segitu. Ngerti nggak? Ini anak ini kan butuh dua dua barang kan, butuh cairan airnya dan butuh gulanya, betul. Rumus ini udah masukin cairannya, kebutuhan cairan dia udah dimasukin di situ. Berarti yang kamu dapatkan di sini itu sudah mempertimbangkan kebutuhan cairannya. Tapi ternyata setelah kita cek lagi, kalau aku masukin 225 cc itu ya kurang, karena aku butuhnya 270 minimal. Ngerti nggak? Airnya cukup, tapi gulanya kurang. Masa kamu mau sendokin gula, dek, gula pasir nih, ya kan? Biar nggak overload cairannya. Nah, pilihannya adalah naikin konsentrasi gulanya tuh. Biar volumenya tercukupi, termasuk kebutuhan gulanya juga tercukupi. Berarti baru dari kan? Iya, kan ini kita ngitung. Gulanya yang harus dicekali kan? Iya. Ini loh, kan butuhnya 27. Iya, kebutuhannya kan 6 sampai 8 miligram gula. Nah, sebetulnya maksudnya per hari. Terus yang aku buat itu, kalau hari per menit bukan harus lebih dari kurang ratus gitu. Iya, harusnya. Ini per jam ya harusnya ya. 7 dibagi 24 juga kan. Di 9,4 tetes per jam. Per menit kan. Iya, ya. Harusnya per jam ya. Nah, kalau 10 ini apa nih? Oh, konsentrasi deh. 10 kan Oh, konsentrasi gulanya ya. baik, baik. Ini Harusnya kalau ngitung per menitnya berapa? 225 cc ya kan? Per 60, nomor per 24 dulu ya. Karena per jam kan? Kali 60 ya. Kali 60. Ini kalau pakai tetesan makro ya. Karena ini anak-anak biasanya pakai tetesan mikro kan. Biasanya kita kaliin 3 ya. Berapa tuh hasilnya? 0,15. 0,15. Ini nggak tahu kenapa kok dapatnya segini TPM. Setelah kita tentuin berapa TPM-nya, tadi kita baru hitung masukin ke sana. Apalagi bisa Ini kalau di Google itu baik dari tempat kerja. Yang bukan per menit ya. iya. 3,5 cc per jam tuh. Oke, harus. Nggak akan segitunya juga ditanya. Harusnya koas tuh yang itu.